Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan memberikan cara membuat tape singkong buat kalian semua. Jadi langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Pertama-tama kita kupas dulu kulit singkongnya seperti di video. Lalu kita serut singkongnya seperti di video. Ini berguna biar tape singkongnya menjadi keset. Lakukan sampai singkongnya habis ya teman-teman. Setelah kita kupas semua kulit singkongnya, lalu kita cuci bersih singkongnya hingga 3 kali bilasan atau sampai benar-benar bersih. Setelah 3 kali bilasan atau sampai benar-benar bersih, lalu kita pindahkan di tempat yang bersih untuk melakukan proses selanjutnya. Setelah kita cuci bersih, lalu kita kukus singkongnya. Kita kukus hingga setengah matang aja, soalnya nanti ada proses pengukusan yang kedua. Setelah dikukus setengah matang, lalu kita rendam dengan air bersih. Tutup dan disimpan di tempat yang aman. Lalu kita diamkan selama 1 malam. Setelah semalaman direndam, lalu kita bilas lagi. Kita cuci 2-3 kali bilasan. Lalu kita kukus kembali hingga matang. Setelah singkongnya matang, lalu kita dinginkan sampai benar-benar dingin, kurang lebih 5 jaman. Sambil menunggu singkongnya dingin, kita jemur dulu raginya di bawah sinar matahari, kurang lebih 1 jaman cukup. Setelah singkongnya sudah dingin, kita hancurkan raginya. Saya menggunakan 1,5 ragi buat singkong sebanyak itu, atau bisa dikira-kira ya teman-teman. Lalu kita susun dulu adanya. Saya menggunakan baskom ukuran kecil, lalu saya tata daun pisangnya seperti di video. Lalu kita taburkan ragi di atas singkongnya hingga merata. Tambahkan sedikit gula pasir buat memancing kemanisan tape singkongnya. Setelah itu kita pindahkan ke tempat yang kita siapkan tadi. Lalu taburkan kembali raginya di atasnya hingga merata, hingga raginya habis. Setelah itu kita tutup seperti yang di video. Lalu bisa kita bungkus dengan kain bersih di atasnya, lalu kita timpa dengan kayu. Diamkan selama 2 hari 2 malam, simpan di tempat yang aman ya teman-teman. Setelah 2 hari 2 malam, tape singkong sudah jadi dan siap disajikan. Semoga kalian juga bisa. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Jangan lupa. Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19. Kali ini lebih dari 1,1 juta dosis vaksin buatan Oxford AstraZeneca tiba di Indonesia pada Senin 8 Maret 2021 melalui skema COVAX. Dan dia adalah Indra Rudiansyah, mahasiswa Indonesia yang ikut terjun dalam penelitian pengembangan vaksin AstraZeneca. Untuk itu, kita tanya lebih lanjut dengan Mas Indra mengenai vaksin COVID-19 AstraZeneca ini. Mas Indra, untuk teknologi dari vaksin AstraZeneca ini sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan Sinovac atau seperti apa? Saya ambil lagi. Jadi sebenarnya teknologinya itu sangat berbeda, Mbak. Kalau tadi saya bilang kalau si Sinovac itu dia menggunakan virus SARS-CoV-2-nya secara utuh, jadi seperti ini. Jadi si virusnya itu benar-benar mereka kultur di dalam laboratorium, diperbanyak. Terus si virusnya itu dinonaktifkan. Nah, itu yang dijadikan bahan baku utama vaksin. Nah, sebenarnya ada teknologi lain yang bisa membuat vaksin ini diproduksi secara lebih aman. Nah, karena kita tahu kalau protein ini dikodekan di dalam DNA-nya virus atau RNA-nya virus. Nah, si informasi genetik ini yang diambil, kemudian kita produksi si protein ininya aja di dalam lab, namanya protein spike-nya saja, Mbak. Nah, si protein spike-nya aja diproduksi di dalam lab. Itu kalau di yang teknologinya AstraZeneca itu disisipkan di AstraZeneca. Jadi AstraZeneca itu mereka pakai virus lain yang lebih aman yang dijadikan kendaraan untuk vaksin COVID-19 seperti itu. Jadi efek sampingnya saya rasa tidak akan banyak berbeda dengan Sinovac.